Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinka Akbar Putri Rosneli dengan NIM 2131677. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 4 pemetaan kadastral, yaitu kasus mafia tanah di lingkungan BPN. Materi pembahasan dalam kasus mafia tanah Nirina Zubir. Materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama ada kronologi, yang kedua opini atau pendapat ahli, yang ketiga solusi. Kronologi. Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia, selebriti Nirina Zubir beserta keluarga mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset tanah, aset lahan, dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah. Nirina mengatakan kasus yang dialami keluarganya tersebut melibatkan pihak terdekat, yakni mantan asisten rumah tangga di tempatnya. Pihak menduga proses penggelapan dana aset tersebut telah dilakukan mantan ART-nya sejak 2017 lalu. Awalnya, ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada asisten rumah tangga untuk diurus suratnya. Namun, alih-alih diurus, surat tersebut disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikan. Jelasnya dalam konferensi pers Jakarta Selatan pada Rabu 17/11. Dia menerangkan totalnya sebanyak 6 aset tanah dan bangunan atas nama ibundanya, Cut Indria Marzuki, yang telah dilakukan perpindahan nama dengan rinci. 2 sertifikat tanah, 4 sertifikat tanah dan bangunan dengan total nilai diperkirakan sekitar 17 miliar. Nirina mengatakan mantan ART-nya dibantu oleh 3 pejabat membuat akta tanah, yaitu PPAT, dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut. Polisi sebut tersangka palsukan 6 sertifikat keluarga Nirina Zubir dari keseluruhan aset tersebut. Ia mengatakan 2 sertifikat tanah milik ibundanya telah dijual kepada pihak ketiga, sedangkan 4 aset bangunan tersebut telah digunakan mantan ART-nya ke bank. Lebih lanjut, ia mengatakan uang tersebut diduga digunakan yang bersangkutan untuk mengolah bisnis frozen food yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini. Surat tanah itu ditukar dengan nama mereka, kemudian dijual dan dipakai untuk cabang ayam frozen food yang saat ini sudah ada 5 cabang, tuturnya. Nirina juga mengaku menyayangkan adanya pihak-pihak dari notaris yang turut membantu penggelapan aset yang dilakukan oleh mantan ART. Lebih lanjut, Nirina mengaku sudah melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses penggelapan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dilakukan atas nama sang kakak Fadlan Harim di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP-B-2844-6 SPKT PMJ pada Juni 2021 kemarin. Sudah dilaporkan terkait kasus dugaan penggelapan aset Polda Metro Jaya pada tahun 2021. Sudah berjalan dan sudah ada ditahan, jelasnya. Ia menjelaskan total ada 5 pihak yang dilaporkan keluarganya kepada kepolisian. Mereka yang dilaporkan merupakan Riri Harismita selaku mantan ART, Edrianto selaku suami ART, dan 3 orang pihak PPAT atas nama Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Ridwan. Kasubdit Harda Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi mengungkapkan pihak yang langsung melakukan penyelidikan telah mendapat laporan dugaan mafia tanah yang mencaplok tanah keluarga selebriti Nirina Zubir pada Juni lalu. Sejauh ini, kata dia, sebanyak 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya sudah dilakukan proses penahanan, sedangkan 2 tersangka lain akan dijadwalkan pemanggilan oleh penyelidik dalam waktu dekat. Kasus ini
Petrus menuturkan bahwa Riri adalah otak dari aksi mafia tanah yang menimpa Nirina dan keluarganya. Kita menggambarkannya seperti itu karena barang itu, sertifikat tanah, ada dalam penguasaannya, ucap Petrus. Petrus turut menyampaikan bahwa tersangka lain dalam kasus ini berprofesi sebagai notaris. Mereka turut serta dalam menjual beli sertifikat tanah. Atas perbuatan kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Petrus juga mengungkapkan tersangka dalam kasus mafia tanah yang dialami oleh Nirina dan keluarganya menggunakan modus akta palsu. Polisi menjelaskan, tersangka Riri Karisma menggelapkan 6 sertifikat dengan 3 diantaranya milik ibunda Nirina, sementara 3 sisanya milik Nirina dan saudaranya. Selanjutnya diketahui pada tahun 2019 bahwasannya sertifikat itu telah beralih nama. Yang ada di dalam sertifikat semua atas nama Riri Karisma yang kita jadikan tersangka dan sudah kita tahan, katanya. Dalam aksinya itu, kata Petrus, tersangka juga diduga menggunakan akta kuasa jual palsu atas nama ibunda Nirina, menggunakan akta kuasa jual dari ibunya yang kita duga palsu, karena korban atas nama sertifikat itu tidak pernah sama sekali hadir di kantor notaris atau PPAT, atau mengetahui penjualan tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun, ujarnya. Bekal dokumen palsu itu, tersangka berhasil menjual 2 sertifikat kepada pihak ketiga, sementara 4 sertifikat lainnya diagungkan ke bank. Opini atau pendapat ahli. Yang pertama, ada menurut Trubus Rahardiansyah. Dengan adanya kasus mafia tanah yang dialami oleh Nirina Zubir, membuat seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, yaitu Trubus Rahardiansyah, mengatakan untuk balik nama aset sejatinya tidak mudah dilakukan. Harus ada bukti kepemilikan dan kelihayan oknum tertentu untuk melakukan tindak lanjut kejahatan tersebut. Trubus menyebut Riri pasti berkolaborasi dengan pihak lain. Dalam hal ini, notaris untuk membalikan nama. Publik harus lebih berhati-hati karena mafia tanah bisa terjadi atas keterlibatan orang dalam, ujarnya kepada Kudata pada Jumat tanggal 19 bulan 11. Lebih lanjut, Trubus mengatakan dalam kasus Nirina Zubir terdapat pihak lain yang membantu rumah tangganya untuk melakukan pembalikan nama aset milik ibundanya. Ia menyarankan agar masyarakat tetap berhati-hati terhadap siapapun yang bekerja di rumah, termasuk asisten rumah tangga. Memang dibutuhkan kejelian status asisten rumah tangga sendiri, kemudian juga perilakunya, kemudian budi pekertinya, kejujurannya, termasuk dia punya ikatan dengan siapa kita harus tahu, ujar Trubus kepada Kata Darta pada Jumat 19 bulan 11. Nirina Zubir dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Kamis tanggal 18 bulan 11 lalu mengatakan Riri telah memalsukan sertifikat surat tanah milik ibundanya yang dikira hilang. Setelah melakukan investigasi, Nirina mengatakan Riri akhirnya mengakui bahwa surat tersebut tidak hilang, melainkan dibuat seakan-akan hilang. Nirina kemudian membuat laporan terkait kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada bulan Juli lalu. Total, Riri telah membalikan nama terhadap 6 bidang tanah yang diganti atas nama Riri dan suaminya. 4 surat tersebut kemudian digadaikan ke bank dan 2 surat lainnya dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Adi Hidayah mengatakan dalam kasus ini terdapat 2 klaster, yakni klaster pelaku dan klaster notaris.
Tubagus mengungkap motif tersangka dalam melakukan penggelapan aset tersebut adalah motif ekonomi yang melibatkan banyak profesi. Salah satunya adalah profesi notaris, ujar Tubagus. Kepolisian kemudian melakukan pemblokiran rekening para tersangka berdasarkan laporan Nirina Zubir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan saat ini sudah ada 5 tersangka yang diamankan dan 3-nya sudah ditahan, sementara 2 lagi masih dilakukan pemeriksaan. 2 tersangka yang saat ini sedang diperiksa diketahui sebagai notaris yang terlibat dalam pembalikan nama dalam kasus tersebut. Para tersangka kemudian dijerat pasal 378, 372 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan dan pemalsuan dokumen. Nirina Zubir dalam konferensi pers Polda Metro Jaya mengatakan telah memasukkan surat tanah milik ibunya yang hilang, yang direka seakan-akan surat tersebut hilang. Kepolisian selanjutnya pendapat menurut Suparji Ahmad, yaitu pakar hukum pidana. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menanggapi kasus Nirina Zubir yang menjadi korban mafia tanah. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas, mengingat kasus ini bukan pertama kali. Kasus tersebut harus ditangani secara menyeluruh. Semua pihak yang terlibat perlu ditindak dengan tegas. Terlibat dengan adanya informasi adanya keterlibatan PPAT atau notaris. Jika ini benar, maka sangat disayangkan dan perlu dibawa ke ranah pidana, kata Suparji dalam keterangan persnya pada Kamis tanggal 18 bulan 11 2021. Ia juga mengatakan bahwa tanah adalah masalah klasik karena ia meminta aparat penegak hukum harus bersinergi dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Kendati demikian, mengungkapkan kasus-kasus sejati tidaklah cukup, karena yang lebih utama adalah memberantas dengan tindakan nyata. Tindakan nyata yang tegas dan terukur dihadapkan bisa memberi efek jera bagi mafia tanah, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut selalu besar. Ulasnya, pakar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini menilai tindakan tegas salah satunya adalah menindak oknum-oknum yang terlibat. Sanksi administratif, kata dia, sangat tidak cukup bila dibandingkan dengan kerugian tindak kejahatan itu. Yang perlu dilakukan adalah membawa setiap pihak yang terlibat ke ranah pidana, bukan lagi ranah administratif. Jika ditemukan gratifikasi, suap, atau hal lainnya, maka tindak tegas saja, tanpa kompromi. Seret ke pidana dengan memperhatikan unsur-unsur pidana pula, tutur akademis Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Terakhir, ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada modus operandi mafia tanah. Bila ada kerugian, akan menjadi korban. Lebih baik segera berkonsultasikan dengan pihak BPN atau penegak hukum. Opini saya, menurut saya permasalahan yang dialami oleh Nirina Zubir mengenai mafia tanah adalah permasalahan tersebut terjadi karena adanya penyelewengan dari oknum pejabat pembuat akta tanah, mulai dari tingkat yang rendah yaitu RT setempat sampai lembaga Badan Pertanahan Nasional yang ikut andil dalam pemalsuan surat-surat tanah milik keluarga Nirina Zubir dengan dibantu oleh pengacara keluarga Nirina sendiri. Dengan adanya surat kepemilikan tanah yang dimiliki keluarga Nirina menjadi hal yang kuat sebagai tanda kepemilikan tanah. Tetapi dengan adanya penyelewengan tersebut dapat memalsukan surat-surat tanah. Dengan demikian, BPN sebagai lembaga yang menaungi bagian pertanahan dianggap sudah lalai dalam melindungi kepemilikan tanah seseorang. Hal ini menjadi peluang besar bagi mafia tanah dalam melancarkan aksinya. Solusi. Dengan adanya kasus yang dialami oleh Nirina Zubir, kita dapat melihat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah orang terdekat yang dipercayai oleh Nirina Zubir, seperti ART-nya, pengacara, serta RT dan RW-nya. Maka solusi yang dapat kita sampaikan dengan adanya kasus ini adalah hendaknya kita selalu tidak terlalu mempercayai surat-surat berharga kita kepada orang lain, meskipun
itu adalah orang terdekat kita, sebab hal itu bisa memberikan peluang kepada mereka untuk berkhianat, dan kegiatan mereka juga didukung oleh pihak-pihak mafia tanah yang memiliki andil dalam kepengurusan surat-surat tanah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.